Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yogi Agnesia pada mata kuliah Matematika Dasar 2 di sisi kedua buku ke-12. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di 12.7 tentang bidang singgung dan hampiran. Oke, diharapkan kita bisa menentukan persamaan bidang singgung pada suatu permukaan di titik tertentu. Kemudian kita bisa menghitung nilai hampiran dari suatu fungsi di sekitar titik tertentu. Nah, sebelumnya kita pernah belajar di 12.4 ya. Ya, yang ini ya. Jadi kalau misalnya F itu mempunyai turunan di titik P ya, jika dan hanya jika F itu linear secara lokal di P. Jadi linear secara lokal. Jadi si F itu akan memenuhi persamaan seperti ini ya, yang ini. Nah, persamaan F ini menyatakan bahwa adanya error ya di sebelah sini. Errornya ini akan menuju 0 kan gitu. Nah, di sini untuk bidang singgung, untuk menemukan bidang singgung, nah errornya ini kita buang ya, sehingga kita memperoleh persamaan seperti ini. Jadi si titik fx, y di fungsi apa ya namanya? Jadi kita punya titik nih x, y, ya kan ya. Nah, kalau misalnya kita cari ya nilai fungsi f di titik ini, nah itu kan nilai fungsinya adalah fx, y. Nah, nilai ini akan dihampiri, jadi ini tanda hampiran ya, mendekati nilai fungsi di titik A ditambah dengan turunan di titik A, B dikali titik dengan selisih titik x, y dengan a, b. Nah, jadi di sini kata petunjuknya itu f punya turunan di p yaitu a, b gitu ya. Sehingga dia punya hampiran linier ya. Hampiran liniernya itu berupa ini yang suku sebelah sini nih hampiran liniernya. Nah, yang ini ya yang berupa hampiran liniernya itu ini. Kenapa dia berupa hampiran? Karena suku errornya itu dibuang. Jadi karena errornya dibuang, makanya nilai dari fungsi yang tanpa error ini itu menghampiri nilai fungsi di titik x, y gitu. Jadi dia nggak tepat nilainya. Jadi nilai dari penjumlahan ini nilainya tidak tepat sama dengan titik nilai fungsi di titik x, y, tapi dia menghampiri gitu. Nah, sehingga bentuk hampiran yang saya garis bawah ini nanti bisa kita nyatakan sebagai suatu nilai fungsi baru yaitu Z ya. Nah, Z. Nah, pada akhirnya si Z ini Z sama dengan Z yang merupakan nilai hampiran linear ini akan membentuk atau akan dia merupakan persamaan bidang singgung. Jadi hampiran linear dari F di titik A, B itu akan membentuk suatu bidang singgung gitu ya. Bidang singgung pada titik A, B. Ya, bisa ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari bidang singgung di titik A, B gitu. Nah, jadi catatannya F itu harus punya turunan dulu ya di A, B. Nah, untuk mencarinya kita perlu hampiran linearnya dulu. Hampiran linearnya itu kita peroleh dari membuang si epsilon itu. Jadi epsilonnya kita buang. Epsilon H dikali H-nya itu kita buang. Nah, kita peroleh nih hampiran linear. Hampiran linear ini yang akan kita jadikan persamaan garis singgung gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat hampiran linear itu adalah nilai fungsi di titik A, B dijumlahkan dengan perkalian titik antara turunan di A, B dengan selisih titik atau vektor di titik X, atau ini sebutnya ini aja ya. Ini kan berupa vektor. Jadi vektor ini adalah dari titik X, Y dan A, B. Jadi selisihnya itu kita kalikan titik dengan gradien di titik A, B gitu. Nah, ini ada contohnya ya, contoh soalnya. Di sini dia meminta kita untuk menentukan persamaan bidang singgung pada permukaan Z yang merupakan fungsi fx, y berupa x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, ini kan berupa permukaan ya, paraboloid.
ya kalau nggak salah. Nah, jadi kita diminta untuk menentukan bidang singgung dari permukaan ini di titik 1,2 gitu. Jadi nanti di titik 1,2 ini misalnya ya, nanti ada bidang singgung. Nah, gitu. Mungkin kita bikin, saya nggak bikin gambar pasnya ya. Jadi kalau misalnya, salah ya. Oh iya benar gini. Nah, jadi misal ada titik ya di sininya 1,2 misalnya lah anggap ya. Nah, jadi kita mau cari nih si persamaan bidang singgung di titik 1,2 ini gitu. Nah, caranya gimana? Kita pakai hampiran linier di titik ini. Nah, hampiran liniernya berarti nilai fungsi di titik 1,2 kita jumlahkan dengan turunan dari ya F1,2 dikali titik dengan X dikurang 1 dengan Y dikurang 2. Nah, makanya kita tahu bahwa del dari F di 1,2 ini kan berupa turunan parsial ya, Fx 1,2 ya vektor gradien kan ini, vektor gradien. Ya, gini ya. Dikali titik dengan X kurang 1 Y kurang 2. Nah, jadi hasil kali titiknya inilah yang berupa bentuknya seperti ini. Jadi turunan parsial F terhadap X ya di titik 1,2 dikalikan dengan X kurang 1. Nah, ini dia. Lalu dijumlah dengan turunan parsial Y di titik 1,2 dengan Y kurang 2. Ini dia. Nah, selanjutnya ya hampiran linier ini itu kan sama dengan si Z gitu ya. Kita misalkan Z. Nah, Z ini merupakan hampiran linier yang mana nanti setelah kita otak-atik atau kita ganti ya nilai-nilainya, ini kan kita peroleh seperti ini. Nah, Z sama dengan, F1,2 dari mana datangnya? Ya, ganti aja nih. Si X-nya 1 berarti ya 1 ditambah Y-nya 2 berarti 4. Jadi 5 gitu ya. Nah, kemudian untuk 2 ini dari mana? Nah, kita tahu bahwa Fx ya turunan parsial dari F itu di X itu kan, jadi kita sebenarnya harus tulis satu-satu ya. Jadi ini langsung aja. Nah, jadi kalau misalnya nanti mau ini nyari ya dicarilah detailnya. Fx 1,2. Oke, Fx ini dulu deh. Fx begini itu adalah 2x ya, 2x. Kemudian kalau Fy X, Y itu adalah 2Y. Nah, karena yang diminta itu turunan parsial di titik 1,2, ganti aja X-nya 1, Y-nya 2. Nah, sehingga kita peroleh ini diganti X-nya 1 jadi 2, ini diganti Y-nya 2 jadi 4. Nah, makanya di sini ditulis 2 dikali X kurang 1, 4 dikali Y kurang 1, gitu ya. Kemudian, dari sini diselesaikan sehingga diperolehlah persamaan bidang itu adalah Z sama dengan negatif 5 ditambah 2X ditambah 4Y. Ini ingat lagi ya di pelajaran atau materi bab 11 mengenai bidang ya, persamaan bidang di koordinat 3 dimensi itu kan ya AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D ya. Nah, ini kan memenuhi bentuknya. Gitu ya. Nah, menggunakan persamaan bidang ini, jadi dengan adanya hampiran linier ini, kita nanti bisa menentukan nilai hampiran untuk suatu titik pada fungsi tersebut. Jadi gini, kita bisa menentukan hampiran dari nilai fungsi pada suatu titik tertentu. Nah, ini contohnya aja ya, kita mau cari tahu F 1,1 dan 1,9 gitu. Nah, jadi ini X, ini Y-nya ya. Nah, jadi kita gunakanlah hampiran liniernya tadi. Mungkin kita nggak bisa langsung substitusi ke persamaan bidang singgungnya ini ya. Kita mungkin bisa substitusi ke bentuk hampiran liniernya yang ini mungkin ya, yang ini kita substitusi. Nah, oke.
Jadi dari sini untuk F1,1 dan 1,9 ini kita bisa hampiri nilainya, nilai fungsi di titik ini menggunakan rumus hampiran linear yang ini, yang berupa persamaan bidang singgung ini. Gimana caranya? Ya, kita tinggal substitusi aja X dan Y-nya. Nah, nanti akan diperoleh nilai Z yang merupakan nilai hampiran untuk si F1,1 dan 1,9. Jadi, nilai ini nanti akan dihampiri oleh nilai hampiran linearnya, yaitu Z. Nah, cara mencari Z gimana? Ya, cara mencari Z adalah, ya saya tulis di sini ya. Jadi, F dari 1,1 dan 1,9 itu akan sama, ini kan nilainya itu dihampiri ya, lebih tepatnya, dihampiri oleh si hampiran linear, yaitu Z, di mana Z itu sama dengan yang ini, rumusnya ya, pada kasus kita, 5, ini 5 ya, jadi mungkin, ya 5 ditambah 2, X-nya berapa? Ya, di sini X-nya 1,1. Berarti 1,1 dikurang 1 ditambah 4. Nah, Y-nya berapa? Nah, ini Y-nya. 1,9 dikurang 2, ya. Sehingga ini diperoleh 5 ditambah 2 dikali 0,1. 0,2 ditambah, nah ini kan negatif 0,1 ya, berarti negatif 0,4. Nah, sehingga diperoleh yaitu 4,8. Nah, jadi nilai hampiran, nilai fungsi yang dihampiri oleh hampiran linear di titik 1,1 dan 1,9 itu adalah 4,8. Jadi, tanpa kita sebenarnya kalaupun mau dikalikan satu-satu juga kita bisa ya nyari nilai tepatnya berapa. Tapi ini kan nanti kalau misalnya kita punya kasus yang agak rumit sedikit, ya kita mungkin nggak bisa hitung gitu ya. Maksudnya bukan nggak bisa hitung, tapi mungkin lebih bisa kita gunakan hampiran linear untuk menghitung nilai fungsinya gitu. Nah, silakan dicek nih kalau nilai pastinya berapa gitu. Ini dikuadratkan, hasil penjumlahan kuadrat ini berapa? Ya kalau seharusnya itu 4,82 ya. Jadi kan ini nilai tepatnya gitu ya. Nah, sedangkan dengan menggunakan hampiran linear kita memperoleh 4,8. Jadi kan memang angka 4,8 ini memang mendekati 4,82 seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan diferensial. Nah, ini ada hubungannya sebenarnya dengan hampiran nilai fungsi tadi yang kita bahas. Nah, diferensial di sini, jadi misalkan kita punya fungsi fx, y, yaitu bisa disebut dengan z yang mempunyai turunan di titik P, A, B. Nah, kalau misalnya dx dan dy itu adalah diferensial peubah bebas x dan y. Jadi diferensial ini adalah maksudnya ya berapa perubahan x dan dy ini adalah perubahan dari y gitu. Nah, maka kita bisa cari perubahan dari z. Nah, perubahan dari Z ini kita cari dengan cara mencari, ya ini kan perubahan dari Z itu sama aja dengan perubahan di titik di perubahan nilai fungsi di titik A, B ya. Ya, di sini kita karena kita misalkan ya kasusnya untuk si F-nya punya turunan di A, B gitu. Nah, jadi di sini kita mencari perubahan Z itu sama dengan perubahan nilai fungsi di titik A, B, ya. Nah, itu dapat dicari dengan cara turunan di titik A, B dikali dengan perubahan dari X dengan perubahan dari Y. Ya. Oke. Ini sebenarnya kan sama ya, kalau kita bicara dengan hampiran linear tadi, ya fx, y itu kan kita hampiri dengan nilai fungsi di titik A, B ditambah dengan gradien di titik A, B dikali dengan X kurang A, ya ini vektor ya, jadi gini, X kurang B gini, ya. Nah, jadi
ya begitu, titik yang sebelah sini itu yang disebut dengan perubahan dari Z kita gitu. Jadi ini yang disebut dengan perubahan Z ya. Nah, untuk X kurang A dan Y kurang B inilah yang disebut dengan DX DY-nya gitu ya. Oke, sekarang ya DZ inilah yang disebut dengan diferensial dari F di titik A, B. Nah, oke, sekarang oleh karena itu ya, jadi gini, tadi kita saya sampai mana ya? Oke, jadi tadi DZ itu sebenarnya adalah dapat kita lihat kalau pada hampiran linier dia merupakan suku kedua ya, yang ini. Nah, bisa ya? Nah, oke. Nah, oke, ini sampai sini udah. Nah, jadi si DZ itu merupakan diferensial dari F, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita cari DZ menggunakan hampiran linier di sekitar titik A, B, maka kita bisa tuliskan bahwa seperti ini nih. Nah, kita kan tadi dari sini ya, bermula fx, y dihampiri oleh hampiran linier di sekitar titik A, B, yaitu fa, b ditambah dengan dz atau dfa, b kan gitu ya. Nah, gitu. Nah, berarti ini dia. Nah, kalau kita mau cari dz-nya, nah, ya, berarti nanti si dz-nya itu ya dihampiri oleh gini, kalau dz-nya ya mau nggak mau dia itu nilainya itu akan dihampiri dari si fx, y dikurang fa, b. Kayak gitulah lebih kurang ya. Jadi kalau misalnya dx, nah dx itu kan beneran sama ya nilainya dengan x kurang a. Kalau dy itu beneran sama juga nilainya dengan y dikurang b. Tapi kalau untuk dz atau perubahan di koordinat z-nya itu, dia nggak beneran sama, dia dihampiri nilainya oleh nilai fungsi di x, y dengan nilai fungsi di a, b, seperti itu. Jadi kalau untuk dz itu dihampiri nilainya gitu ya. Nah, kalau untuk x, y perubahannya itu beneran fix gitu ya. Nah, sekarang kita ada contoh nih. Ya masih menggunakan fungsi yang tadi, fx, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Maka diferensial dari f ya di titik 1,2 artinya dia menanyakan apa? Ini bisa ditulis dz, ya dz yang ditanyakan, atau lebih detailnya df di titik a, b gitu ya. Nah, itu yang ditanyakan sebenarnya. Oke. Nah, caranya gimana? Cara mencarinya? Ya, berarti caranya kita kalau mau menggunakan suku kedua dari hampiran linier, berarti si dz tadi kan sama dengan ini ya, gradien dikali selisih x dan y ya. Nah, berarti ya saya tuliskan ulang aja. Ini kan sama dengan gradien di 1,2 dikali dengan dx dan dy. Jangan lupa ini vektor ya, perkalian vektor, jadi perkalian titik. Nah, di sini kita cari turunan parsial terhadap x di 1,2. Nah, tadi kan udah kita cari ya nilainya 2. Kemudian turunan parsial di titik terhadap y gitu di titik 1,2 yaitu 4. Nah, silakan dikali titik dengan dx dan dy sehingga diperoleh ya 2 kali dx tambah 4 kali dy. Nah, inilah yang menjadi formula kita untuk mencari diferensial dari f gitu. Nah, jadi diferensial dari f di titik ini itu nggak berupa bilangan ya. Jadi kita harus tahu dulu nih perubahan x dan y-nya berapa gitu. Baru bisa kita cari beneran perubahannya berapa. Bisa dipahami ya. Jadi di sini kita punya formula aja. Jadi misalnya nih dari titik 1,2 ini ya kan ada ya nilai z-nya ke atas. Nah, kalau 1,2 ini bergerak gitu ya atau berubah kedudukannya, misalnya x-nya berpindah atau ya berubah sejauh 0,1 dan y-nya berubah sejauh negatif 0,1,
Nah, nanti Z-nya berubah sejauh berapa? Nah, gitu maksudnya. Ternyata dari hampiran linier, Z-nya itu berubah negatif 0,2. Dari mana ini datangnya? Ya, dari rumus dz yang kita cari tadi. Nah, dz itu berubah sejauh negatif 0,2. Nah, tapi ini baru hampiran. Nah, jadi yang benerannya itu ya mungkin jadi nilai yang berubah dz ini adalah perubahan hampiran terhadap Z. Nah, kita kan tadi udah bilang ya kalau dz ini adalah nilainya menghampiri perubahan titik yang sebenarnya gitu. Jadi di awalnya di A, B kan berpindah ke X, Y gitu kan ya. Nah, cuman perubahan yang kita temukan sejauh negatif 0,2 ini ya nggak tepat beneran di X, Y nanti titiknya, tapi ya mendekati lah gitu ya. Oke, sehingga di sini ya kita dapat perubahannya adalah sejauh negatif 0,2. Nah, gitu. Ya, ini menunjukkan ya berarti dia ke bawah gitu ya. Maksudnya, bukan berarti negatif. Kok negatif sih perubahannya ya? Perubahan negatif itu artinya yang awalnya mungkin Z-nya di angka 2 ya. Ya, dia turun ke bawah jadinya mungkin negatif 1,8 seperti itu ya. Nah, ya ini sebenarnya kan sama halnya dengan kita menaksir ya nilai f. Kalau misalnya x-nya, jadi gini, cobalah kalian pikirkan ya. Awalnya kan kita punya titik di titik P-nya itu adalah 1,2 gitu kan ya. Nah ini berubah titiknya menjadi X-nya berubah 0,1 sebagaimana yang tadi, jadi 1,1 jadinya. Kemudian Y-nya berubah negatif 0,1, jadinya 1,9. Nah, ini titik baru, yaitu Q. Jadi P berubah ke Q gitu. Jadi titiknya itu bergerak ke sini gitu. Nah, untuk si F, ya, nilai F di 1,2 kan udah fix ya. Nilainya adalah 5 gitu. Nah, kira-kira di F 1,1 dan 1,9 berapa ya nilainya? Nah, ini kan kita anggaplah fungsi ini agak rumit gitu. Jadi kita susah cari nilainya berapa gitu misalnya. Jadi kita nggak tanpa mensubstitusi ke fungsi ini gitu ya. Nah, kita bisa cari nih perubahan si Z-nya berapa, perubahan F ini berapa. Ini kan sama dengan Z ya, Z1, ini Z2. Nah, kira-kira perubahan Z-nya berapa? Setelah dicari, perubahannya negatif 0,2. Ya, berarti kira-kira ya, ini bukan tepat. Nah, bukan tepat di 4,8, tapi kira-kira F1,1 dengan 1,9 ini nanti nilainya itu menghampiri 4,8 gitu maksudnya. Jadi ini semuanya berhubungan gitu ya. Kalau untuk part yang kedua tentang diferensial ini, kita belajar mengenai mencari hampiran dari perubahan Z. Nah, kalau untuk bidang singgung tadi, kita selain belajar menentukan persamaan bidang singgung, kita juga belajar mencari nilai fungsi hampiran, gitu ya. Oke, dan ini berhubungan semuanya. Kita punya suatu rumus tekanan gas, yaitu P sama dengan K dikali T per V, ya, yang ini. Kemudian ya T itu adalah suhu, V itu adalah volume dengan K menyatakan suatu konstanta. Nah, jika dalam pengukuran T, ya pengukuran suhunya itu terdapat kesalahan maksimum 1% dan dalam pengukuran V terdapat kesalahan maksimumnya 2%. Taksirlah kesalahan maksimum dalam perhitungan P. Jadi, kalau di sini kan yang udah ketahuan kesalahan maksimumnya itu untuk T dan V atau kesalahan maksimum untuk suhu dan pengukuran suhu dan volume. Nah, di sini dia minta kita untuk menaksir. Ya, menaksir itu artinya nggak tepat ya. Kesalahannya pasti segitu, enggak. Tapi kita disuruh untuk mencari pendekatan untuk kesalahan maksimum ya, dalam perhitungan tekanan gas. Nah, caranya gimana? Ya, caranya kita lakukan. Jadi kita kan mau cari artinya DP gitu ya. Nah, DP itu sama dengan ya, anggaplah berarti di sini kan yang kita punya sebelumnya itu adalah ini ya. Kita bisa pakai DF sama dengan ini kan pakai hampiran linear ya. Nah, jadi si DF itu nilainya itu kalau menggunakan hampiran linear adalah
gini. Nah, df dikali dengan dx, ya gini aja kali ya. Kita langsung aja pakai fx gitu ya. Dikali dx ditambah turunan y dikali dy kan gitu. Nah, sekarang f-nya itu adalah p. Berarti dp sama dengan turunan parsial p terhadap siapa di sini? Variabel pertamanya t misalnya. Berarti px dikali ini bukan dt gitu ya. dt kemudian ditambah dengan pv dikali dengan dv. Nah, turunan parsial itu gimana lambangnya? Ya, dp per dt gitu. Nah, ini dt. Jadi beda ya, nggak bisa dicoret ini. Nah, ini dp per dv dikali dv. Nah, oke, dari sini kita coba cari ya. Nah, jadi dp-nya itu sama dengan atau diferensial p-nya itu adalah, nah, berapa perubahan apa namanya? Kita turunan parsial p terhadap dt-nya. Ya, kita bisa turunkan aja si persamaan yang kita punya ini terhadap t. Jadi v-nya ini dianggap konstan ya, kita tuliskan bagus-bagus ya. P sama dengan KT per V, kan gini. Nah, anggaplah V-nya sekarang konstan, karena kita kan do P per do T. Nah, berarti di sini turunannya adalah K per V. Nah, dikali. Nah, berapa perubahan T? Perubahan T adalah, kesalahan maksimumnya 1% di sini. Ya, berarti ini 0,01 ditambah. Nah, ini lagi turunan parsial P terhadap V. Berarti di sini yang ini kita anggap konstan adalah yang T-nya. Jadi turunannya adalah K per KT berarti ya. Jadi ini mungkin kita bisa ubah dulu bentuknya jadi ini. Nah, baru diturunkan terhadap V ya. Diturunkan terhadap V berarti negatif ya. Negatif KT per V kuadrat. Nah, dikali dengan ini dV. dV ini adalah kesalahan maksimum dari si V. Nah, itu 0,02. Oke, saya ketinggalan. Jadi kesalahan maksimumnya itu kan 1% dari suhu. Ya, dari suatu suhu. Berarti ya 1% dari sesuatu lah gitu. Berarti ini 0,01 V ya. T gitu. Kemudian yang ini 0,02 dari si V gitu. Nah, jadi oke, di sini semuanya kita bicara dalam bilangan positif ya semuanya. Jadi ingat aja ini positif semuanya. Oke, sekarang kita bisa selesaikan ini ya. Sehingga kita peroleh 0,01 K T per V ya dikurang. Nah, ini kan bisa dicoret ya. 0,02 T per V. K-nya ketinggalan. Nah, dari sini kita punya apa? Ini tuh mutlak ya, karena kan yang namanya perubahan suhu, ya kita bicaranya di, nah gini ya. Oke, dari sini kita mungkin masih gini. Oke. Ya, dari sini kita bisa ubah bentuk pertidaksamaan ini jadi kecil sama ya. Ini kesamaan segitiga. Nah, jadi ini nanti kita akan peroleh 0,01 KTV, K per TV gitu ya. Ditambah 0,02 karena dia mutlak sama aja ya. Nah, dari sini kita peroleh 0,03 KT per V. Nah, ini adalah P kan ya, 0,03 dari P atau jadi perubahan si P, diferensial P itu adalah sama dengan 3% gitu. Nah, kesalahan maksimumnya 3% dari P. Nah,
Cuman kan kita mau menaksir kesalahannya itu kesalahan sebenarnya berapa ya? Kesalahan sebenarnya itu didekati oleh nilai diferensial P, yaitu 3% dari P gitu. Jadi yang ini tuh adalah kesalahan yang sebenarnya ya. Sedangkan yang kita peroleh tadi itu adalah kesalahan taksiran gitu. Oke. Ya mungkin itu saja. Terima kasih ya atas perhatiannya. Latihan soalnya nanti saya kirim via grup. Sampai jumpa di video selanjutnya.